Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Ayu Cahya Natasha. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kritik sosial. Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan baru di samping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial proses masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial merupakan sebuah kritikan, masukan, sanggahan, sindiran, tanggapan, ataupun penilaian terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit untuk diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita di televisi maupun di radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja, diantaranya yaitu tawuran, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba, maupun yang lainnya. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan, perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kami sebagai remaja yang berpendidikan sadar bahwa kenakalan remaja harus segera dihilangkan. Kami mengangkat permasalahan ini sebagai tugas mata kuliah kali ini. Jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sekolah, contohnya tidak masuk sekolah dengan tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, membawa senjata tajam ketika sekolah. Kenakalan remaja di luar sekolah, contohnya ikut balapan liar antar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja di lingkungan keluarga, contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Adapun bentuk kenakalan remaja terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, kenakalan biasa, misalnya seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang lain tanpa izin. Yang ketiga, kenakalan khusus, misalnya seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa upaya untuk mengatasi kenakalan remaja? Yaitu kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui batas remajanya dengan baik, juga yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adapun motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Baiklah, dari ulasan yang saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku kenakalan remaja disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri maupun faktor dari luar. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adapun motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja.
Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya, anak tersebut akan menyendiri. Anak yang sedemikian akan menyebabkan kegoncangan emosi. Dari ulasan tersebut, saya memberi saran bahwa perlu adanya tindakan-tindakan dari pemerintah untuk mengawasi tindakan remaja di Indonesia agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Perlunya penanaman nilai moral, pendidikan, dan nilai religius pada diri seorang remaja. Sekian dari saya, sedikit ulasan dari tema kenakalan remaja. Apabila ada salah kata atau hilaf, mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.